Kristus Tuhan kita. Amin. Aku mengucap syukur kepada Allahku Allah setiap kali aku mengingatnya, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Itulah salam yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Sebagaimana juga kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang begitu indah dapat menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dan kami rindukan, jemaat HKBP Citra Indah Jombang. Terimalah salam dari kami sekeluarga. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita satukan rasa kasih kita melalui persekutuan kita dalam firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, yang tertulis dalam Galatia 3 ayat 23 sampai 29. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam beberapa waktu yang belakangan ini ada dua peristiwa atau kabar yang cukup viral bagi orang Batak. Semisalnya di Tanjung Mulia, Medan, ketika ada seorang mempelai perempuan atau seorang orang tua ribut, di mana anaknya menyangkal ibunya, orang tuanya ketika dia meninggal. Susah berlenggur banget. Dan yang terakhir, yang baru-baru ini juga, seorang anak, kalau nggak salah Marga Utagari, juga menyangkal ibunya ketika dia menikah. Dia mengatakan ibunya sudah mati. Terlepas dari apapun persoalan antara mereka, dan saya bisa katakan bahwa betapa mengecewakan dan menyedihkan hidup tanpa orang tua. Dan bersyukurlah jika Bapak Ibu, terlebih anak-anak kami, masih memiliki bapak atau ibu
tua di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tak seorang pun orang tua pernah berniat jahat kepada anak-anak. Dan kita tahu bagaimana kerinduan hati orang tua terhadap anak-anak yang memberikan yang terbaik, mengayomi, menafkahi, bahkan memberikan warisan dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya kadang-kadang kita menangis ketika orang-orang yang kita kasihi, orang tua itu meninggalkan kita. Karena apa? Karena tidak ada lagi yang bisa kita harapkan memberikan kita pengayoman yang seperti itu lagi, memberikan wejangan, nasihat, sukacita dalam kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah gambaran antropomorfis sebagaimana kita mengasihi anak-anak, sedemikian Allah mengasihi kita sebagai anak-anak. Pernahkah seorang orang tua merancang yang buruk terhadap anak-anaknya? Tidak. Pernahkah seorang orang tua membuat yang tidak terbaik bagi anak-anaknya? Juga tidak. Bahkan orang tua berjuang, berupaya memberikan yang terbaik, memberikan kehidupan, bahkan mengerjakan apapun itu demi anak-anaknya. Itulah gambaran kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Bahkan sebagaimanapun kesalahan, kejahatan anak-anak, orang tua selalu mengampuni, memaafkan, menerima mereka, bahkan mendoakan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lebih daripada itu, kasih Allah terhadap kita, terhadap manusia. Kita semua diangkat, diadop menjadi anak-anak. Kita yang tidak layak, kita yang tidak punya hak apa-apa, tapi diterima, diangkat untuk menjadi anak-anak Allah. Bagaimanakah caranya untuk menjadi anak Allah? Sedangkan kalau dalam kehidupan sekarang, ketika ada keluarga merindukan seorang anak, mengangkat anak, tentunya mereka juga harus menempuh jalur hukum agar pengadilan memberikan kuasa kepada keluarga itu sebagai mengadop atau mengangkat anak tersebut. Nah, kita tahu juga ketika ada keluarga mengangkat itu, mereka tidak memperhitungkan anak itu siapa dan bagaimana, tapi mereka berhak dan berkewajiban untuk membesarkan dan melindungi dia. Demikian halnya kita, yang barangkali kalau ditimbang dari kelayakan tidak layak. Itu sebabnya saudara-saudara, sesungguhnya kita harus menyadari bahwa penerimaan diri kita, pengangkatan diri kita sebagai anak-anak Allah, ini adalah merupakan sebuah anugerah kasih dari Tuhan itu sendiri. Pengajaran tentang ini sesungguhnya disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia ketika mereka mulai menyadari atau mereka mulai meragukan tentang keberadaan mereka dibandingkan dengan orang-orang Yahudi
Bahkan orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen juga, di mana mereka memposisikan dirinya lebih baik dari orang lain, bahkan menganggap rendah orang-orang Kristen lainnya, bahwa kalau mereka pun menjadi orang Kristen, mereka lebih sempurna karena kami adalah keturunan Abraham yang telah diberikan suatu hasrungan, suatu kekhususan di mana mereka menjadi anak-anak Allah secara genealogis keturunan Abraham. Dan bukan hanya, mereka juga mempunyai kelebihan dengan melakukan apa yang telah dititahkan, diperintahkan Allah, sebagaimana Allah memerintahkan umat Israel melalui 10 hukum Taurat. Dan ini yang mereka selalu agung-agungkan, bahwa hukum Taurat menjadi jaminan keselamatan bagi mereka. Ketika mereka mampu melakukan itu, keselamatan itu bisa mereka upayakan sendiri, bisa mereka temukan sendiri. Jadi gambaran ini membuat bahwa mereka juga tidak memerlukan Kristus dalam hidupnya. Saudara-saudara, dan ini juga yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, bukan tidak baik melakukan hukum Taurat, hukum Tuhan, dasar titah tersebut. Tapi dasar titah itu bukan menjadi keselamatan, tapi dasar titah itu, hukum Tuhan itu hanya sebagai penuntut, pengantar kepada keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kalau mereka beriman terhadap hukum Taurat, maka mereka salah. Hukum Taurat itu bukan jaminan keselamatan, tapi hukum Taurat itu menjadi pengantar kita kepada Kristus. Dan itu juga sebabnya sampai sekarang tradisi gereja kita tetap memelihara dan menggunakan hukum Taurat dalam ibadah kita. Bahkan para guru madua juga selalu diajarkan dasar titah itu. Bahasa memang ambil 10 pagi ini dewa. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena jika mengandalkan hukum Taurat itu bukannya justru memberikan keselamatan atau kelepasan, tapi justru itu menjadi beban dan membuat mereka terkurung. Pertanyaannya, siapakah manusia yang tidak luput, yang bisa melakukan secara perfect, secara sempurna hukum Taurat itu? Bagi remaja yang sudah lepas di Kota Pulau, mereka pasti 10 hukum Taurat. Di Kota Pulau mereka mana 6, ada UBB masih ya. Nah, siapa yang pernah atau bahkan orang tua, siapa yang tidak luput melakukan satu pun dari yang 10? Aku tidak saya Matius. Anu kok pasti ya. Mana menggabus binatang, anak-anak berbohong kepada orang tua, berguru kami pakai tindakan orang berguru remaja, anak-anak tidak berdoa. Ya kan? Nah, bukan hanya itu, banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat yang melanggar hukum Taurat itu. Itu sebabnya hukum Taurat itu bukan jalan keselamatan karena tak satu pun manusia dapat melakukannya. Bahkan dalam tradisi Yahudian, 10 hukum Taurat itu mereka kembangkan lagi menjadi 636 pasal-pasal. Semakin memberatkan, semakin membebankan mereka. Saya percaya hanya satu yang bisa melakukan, yaitu Yesus Kristus. Dialah manusia yang tidak pernah berdosa. Dialah Allah yang menjadi manusia yang tidak pernah melakukan satu kesalahan dari hukum itu.
Itu sebabnya pengantar dari keselamatan itu melalui hukum Taurat bermuara kepada Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Dia dihantar kepada suatu keselamatan dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi sudah saya katakan bagaimana gambaran seorang anak yang menerima kehidupan, menerima apa yang mereka perlu, menerima penyertaan, bahkan menerima warisan dari bapaknya. Demikianlah kita sebagai anak-anak Allah menerima semuanya itu dari Tuhan kita. Dan itu yang membuat kita saudara-saudara begitu luar biasanya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dilayakkan untuk memanggil Abba, memanggil Bapa, memanggil Abang. Coba dulu agama yang lain, mereka memanggil Tuhan sepertinya jauh sekali. Tapi kita memanggil Bapa. Sehingga ketika kita salah, kita masih diampuni. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah sekarang sebagai orang-orang yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, bagaimanakah yang harus kita lakukan? Dan apa yang kita harus perbuat sebagai orang-orang yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah oleh karena iman? Maka jika orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, yang selalu khawatir, yang selalu takut, yang selalu ragu dengan kehidupan dan masa depannya, itu berarti dia masih belum menganggap dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita percaya, selalu optimis dengan penyertaan Tuhan, maka yakin, bersyukurlah karena engkau telah menjadi anak-anak Tuhan. Dan secara formalitas juga, tanda dari pengangkatan kita sebagai anak-anak Allah, yaitu melalui baptisan yang sudah kita terima. Untuk penasihat ini di sana, yang dari sudah melalui baptisan kita yang dulunya terbuang karena dosa, tapi disucikan, dimandikan, dibersihkan dan dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pewaris kerajaan Allah, menjadi pewaris kerajaan surga. Itulah yang menjadi bahagian hidup kita. Jika Tuhan memberikan warisan kerajaan surga, apalagi dengan dunia ini? Bukankah Tuhan mampu sediakan itu bagi kita? Sekarang tinggal kita percaya kepada Dia atau tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang mari kita lihat sebagai orang-orang yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah oleh karena iman, apa yang harus kita perbuat dan nyatakan dalam kehidupan. Yang pertama adalah bahwa sebab karena kamu adalah karena anak-anak Allah adalah iman di dalam Yesus Kristus, yang dibaptis dalam Kristus, maka kamu akan menyenangkan Kristus. Menyenangkan Kristus. Di dalam bahasa Batak itu disebut maparlos. Maparadidani, memakai pakaian Kristus. Pada pagi hari ini saya melihat Bapak Ibu saudara-saudara semua begitu cantik, ganteng. Kenapa? Karena semua memakai pakaian. Coba dulu kalau nggak pakai pakaian, apa yang terjadi? Mau baiknya kan? Coba saya marah gitu. Nampalay layak benar. Tapi yang pasti kita akan malu jika tidak pakai pakaian. Dan bayangkan juga kalau pakaian yang kita kenakan juga tidak
tidak baik, tidak bagus. Bayangkan jika ada orang yang pakai pakaian saat ini dalam ibadah ini, pakai celana pendek atau pakai kaos kutang aja, apa yang kalian rasakan? Merasa aneh dan tidak layak. Benar? Benar. Atau juga bayangkan namanya jika ada dalam ibadah ini seorang ibu-ibu atau anak gadis pakai pakaian yang agak ketat dan mini, yang bahkan mungkin agak-agak you can see, apa yang terjadi juga tidak pantas. Nah, tapi karena yang kita pakai adalah pakaian yang pantas, maka kita menjadi indah, menjadi cantik, menjadi elok. Sebagaimana pakaian itu membuat kita cantik, indah. Nah, pakaian juga memberikan fungsi. Ketika cuaca dingin, dia akan memberikan kita kehangatan. Atau ketika cuaca panas, dia akan melindungi kita dari teriknya matahari. Demikian fungsi dari pakaian yang memberikan kita kehangatan, memberikan kita perlindungan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, setiap orang yang mengenakan Kristus dalam hidupnya, maka ingatlah dirinya akan dipercantik, diperindah. Maka ingatlah dirinya akan dihangatkan dan dilindungi. Dengan dikatakan dalam nats ini mengenakan, memakai Kristus. Bagaimana mengenakan Kristus? Mengenakan apa yang difirmankan, apa yang telah Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Ketika kita memakai, menggunakan ini, maka kita akan mempunyai nilai yang lebih dalam hidup kita. Luar biasa orang. Anak buah bapak dan biasa nanti, namun juga bertanya, pasti punya nilai plus. Ada berjual di dunia baru. Tiap minggu rajin doge di gereja, amal yang kelakban menyala karena punya nilai plus. Ditambah lagi perilakunya semakin lebih baik. Kita ikut dunia tidak lebih baik. Cobalah kalau kita tidak mengenakan Kristus dalam kehidupan kita, maka kita tidak punya nilai jual apapun. Itu sebabnya Rasul Yakobus juga mengatakan, biasakanlah dirimu dalam beribadah, soman mandiri Tuhan daulat, sehingga dengan demikian kita bisa mengenakan, memakai karakteristik Kristus dalam kehidupan kita sebagai identitas kita dari anak-anak Allah. Nah, satu hal yang penting juga dan merupakan bagian yang kedua dari apa yang saya sebutkan itu, saudara-saudara. Ketika kita menjadi anak-anak Kristus, anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, berarti kita mempunyai hak yang sama, mempunyai nilai yang sama dengan orang lain di hadapan Allah. Tidak ada lagi Yahudi atau Yunani, tidak ada lagi orang miskin atau kaya, tidak ada lagi hamba atau budak. Berarti kita semua adalah sama di hadapan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan pernah merasa rendah diri, jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa tidak ada punya nilai apapun dalam hidupmu. Karena yang menentukan nilai bukan Allah, tapi justru dirimu sendiri. Atau juga jangan pernah menganggap rendah orang lain karena mungkin dia tidak punya apa-apa, karena mungkin dia begini. Jangan, karena di hadapan Allah kita semua sama, karena sama-sama diangkat menjadi anak-anak Allah. Berbahagia kita ketika kita diterima menjadi anak-anak.
dan berkat yang selalu menghampiri dan ada dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengar hari ini, di mana kami harus bersyukur dan patut bersyukur karena kami semakin menyadari keberadaan diri kami, di mana kami telah Tuhan angkat menjadi anak-anak, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kelayakan kami, tapi karena kasih setia Tuhan, karena Kristus yang telah menyelamatkan kami dari kuasa dosa dan maut. Tuhan, begitu banyak kekhususan dan keuntungan yang kami terima ketika kami diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, oleh karena firman yang kami dengar hari ini, kami hendaklah mengenakan Kristus dalam hidup kami. Kami juga harus bersyukur bahwa Tuhan menerima kami dengan latar belakang yang berbeda-beda, tapi menjadi satu di hadapan Tuhan. Dengan keberadaan yang berbeda-beda, tetapi menjadi sama di hadapan Tuhan. Begitu bersyukurnya kami Tuhan. Kami begitu bernilai di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tuntun kami untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan. Berkati jemaat dalam kehidupan, dalam keluarganya, agar tetap menunjukkan karakteristik anak-anak Tuhan dalam kehidupannya. Di dalam Yesus Kristus